Dat urip suksma sejati inggih kadang ingsun, inggih kiblat sekawan gangsal palenggan, inggih kakang kawah adi ari-ari, inggih kakang barep adi wuragil. Sumangga kula aturi ngamping-ngampingi sarta anjejampani sak surah jantra kula, anggen kula nedya hambabar pusaka. Salam seni dan budaya. Pemirsa, kali ini saya akan menjelaskan mengenai arti penting sebuah mantra atau doa di dalam proses pembuatan keris dan senjata tradisional. Ada banyak pertanyaan. Mengapa membuat keris pusaka begitu kental dengan doa, puja, dan mantra? Dan bahkan banyak dilengkapi dengan sesaji dan perhitungan-perhitungan yang rumit, di mana dipercaya semua laku itu menjadi salah satu yang dapat menghidupkan suatu daya-daya ilahi pada sebuah keris. Pemirsa, masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Nusantara pada umumnya, di dalam berdoa, di dalam berserah diri kepada Tuhannya, di dalam memohon apa yang menjadi keinginannya, senantiasa dibangun dengan manajemen yang begitu detail. Di dalam melakukan doa dan puja mantra, mereka membangun manajemen yang baik dalam pola pikirnya, dalam kedalaman batinnya, dalam pemilihan waktunya, bahkan bahasa ungkap di dalam setiap doa dan permohonannya. Oleh karena itu, di dalam setiap pola apa yang menjadi keinginan di dalam doa-doanya, itu ada beberapa hal yang menjadi stratanya atau yang menjadi keinginannya. Di Jawa yang dikenal dengan istilah jawab, ujub, mantra, mantram, rapal, doa, dongo, sepuh, sidikoro, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Ada yang polanya bersifat individual untuk dirinya, untuk lingkungannya, bahkan secara lebih universal. Apa yang dimohon itu bersifat umum. Pemirsa, saya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman ini selain dari buku-buku yang saya baca. Saya mendapatkan pengetahuan ini secara langsung dari kakek saya, yang Sapuan. Yang Sapuan juga mendapatkan pengetahuan ini dari eyangnya, yaitu yang buyut saya, yaitu yang Priostiko. Yang Priostiko juga mendapatkan pengetahuan ini dari eyangnya, yaitu kakek canggah saya, yaitu eyang Singoijoyo, dan seterusnya. Bahwa di dalam satu proses doa atau permohonan atau dengan keinginan itu diawali yang paling sederhana. Ketika seseorang itu memiliki satu keinginan, satu permohonan kepada Tuhannya, dikenal dengan istilah jawab. Oleh karena itu ada ungkapan le nduk nek ndi kekarepan arep laku dijawab. Contoh, ya Tuhan, berilah saya kelancaran dalam pembakaran penyembuhan keris ini. Ya Tuhan, beri saya perjalanan ini lancar, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yang disebut dengan istilah eling. Eling adalah suatu konsep permohonan dan kesadaran pada Tuhannya bahwa dirinya semata-mata menyadari keberadaan atas kehidupannya. Oleh karena itu, eling ini senantiasa dilantunkan dimanapun juga, dalam situasi dan kondisi apapun dalam setiap kehidupannya, melalui saluran atau kesadaran tarikan dan hembusan nafas kita. Contoh, selamat, selamat,
Gusti, Gusti, dan lain sebagainya. Yang berikutnya dikenal dengan istilah ujub. Ujub adalah suatu permohonan dan kepasrahan seseorang yang disimbolkan melalui berbagai sesaji. Nah, sesaji-sesaji tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan oleh seseorang yang ditunjuk, yang dianggap memahami nilai-nilai spiritual dan dianggap sudah sepuh. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat ada sesajian, ada upacara-upacara yang adanya kelengkapan sesaji, dikenal dengan istilah monggo diujubke. Nah, ujub pada umumnya menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah, sebagaimana yang dianut oleh kita atau pelakunya. Berikutnya adalah di dalam berdoa, dalam membangun kedalaman batinnya, seringkali dilantunkan dengan bahasa-bahasa indah, dilakukan sedemikian rupa. Itulah yang dikenal dengan istilah mantra. Oleh karena itu dikenal dengan istilah ada mantra Gayatri bagi masyarakat Hindu, kemudian ada Mocopatan, ada juga karya-karya sastra yang lain yang sebetulnya di dalamnya adalah isinya adalah doa dan permohonan, namun dilantunkan dengan bahasa-bahasa yang indah. Daturip soksmo sejati inggih kartan ingsun, inggih kiblat sekawan gangsal palenggan, inggih kakang kawah adi arya, inggih kakang barep adi urakil. Sumangga kula aturi ngamping-ngampingi sarta njejampangi sak solah jontra kula hanggen kula nedya hambabar pusaka menika. Selain mantra, kita juga mengenal dengan istilah mantra. Oleh karena itu, seringkali ada ungkapan dimantrai. Mantra adalah ungkapan permohonan yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Makna esensinya ya sesuai dengan permohonan yang dimaksud. Dan tentunya suatu mantra itu bisa hidup atau tidak, dan membangun kedalaman dari pembaca mantra ada metode-metode khusus. Misalnya dalam membaca mantra itu lidahnya ditekuk ke atas kepada langit-langit mulut misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada namanya donga. Donga adalah melakukan satu proses permohonan dan pemujaan kepada Tuhan yang dilantunkan pada umumnya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sesuai dengan ayat-ayat ataupun juga ajaran-ajaran tertentu. Nah, pada umumnya di dalam donga ini si pelaku dan orang-orang yang ada di dalamnya pada umumnya adalah satu agama atau satu kepercayaan. Mungkin masyarakat Muslim semua, mungkin masyarakat Kaharingan semua, mungkin masyarakat Hindu dan semua, dan sebagainya. Berikutnya yang disebut dengan istilah doa. Doa adalah suatu permohonan bersama-sama yang pada umumnya peserta doa lintas agama dan lintas kepercayaan. Dan pada umumnya kalau di dalam masyarakat Jawa tentunya menggunakan bahasa Jawa yang dapat dipahami oleh seluruh audiensnya. Nah, kalau kita bersama-sama pada masyarakat luas, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Berikutnya adalah yang dikenal dengan istilah rapal. Rapal adalah suatu doa dan permohonan yang sudah dipola dalam ungkapan bahasa-bahasa yang baku. Terdapat arti yang mudah dipahami dan dapat disampaikan semampu dari pelakunya. Oleh karena itu, rapal tidak sekaku dengan mantra. Dan perbedaannya, rapal mudah kita pahami isinya dan mudah kita lantunkan. Berikutnya ada yang namanya di dalam suatu permohonan dan doa itu divisualkan melalui gambar, baik abstrak ataupun figuratif yang disebut dengan istilah raja. Nah, gambar abstrak ataupun figuratif tersebut juga tidak boleh ditambah dan dikurangi, dan ada satu metode-metode yang sifatnya khusus. Nah, di sisi yang lain, ada suatu doa yang bersifat sangat khusus. Contoh misalnya,
ketika manusia itu menghadapi binatang buas misalnya, atau harus menjinakkan binatang peliharaan, itu dikenal dengan istilah disangen atau disangeni. Artinya suatu permohonan kita kepada Tuhan pada suatu makhluk hidup berupa binatang agar sesuai dengan yang kita mohon, misalnya menjadi jinak atau mungkin misalnya tidak mengganggu kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada pesan, kalau ada seorang anak laki-laki pamit mau masuk hutan atau mau ke gunung, bapak atau ibunya bilang, "Lenduk, anakku, kalau nanti Anda pada saat mendaki gunung ketemu singa atau harimau atau makhluk-makhluk atau binatang-binatang yang buas, maka disangeni." Artinya adalah kita berdoa kepada Tuhan agar binatang tersebut tidak mengganggu kita. Nah, demikian pula khusus di dalam proses penciptaan pusaka itu ada dikenal dengan istilah nyepuh. Dalam bahasa Bali bisa juga dikenal dengan istilah masupati. Di mana ketika keris itu dibuat telah selesai, itu dilakukan suatu proses doa-doa ataupun permohonan secara khusus, baik melalui jawab, puja, mantra, ataupun yang lainnya. Di situ pada umumnya adalah suatu permohonan-permohonan mendasar dari si empunya dan juga oleh siapa yang nantinya akan memiliki keris tersebut. Ketika suatu keris dan senjata tradisional itu telah memiliki rentang waktu usia yang panjang, seringkali disesuaikan dengan makna dan simbol-simbol yang ada di dalam pusaka tersebut kepada pemiliknya, maka dikenal dengan istilah Siddhikoro. Oleh karena itu, Siddhikoro adalah suatu proses doa dan upacara yang khusus permohonannya itu untuk memohon kepada Tuhan agar daya-daya ilahinya turun kepada sebuah senjata tradisional dan khususnya pada umumnya adalah berupa keris, tombak, dan lain sebagainya. Di Bali, pada umumnya Siddhikoro Pusaka ini juga dikenal dengan istilah ngereh. Beberapa waktu yang lalu, saya juga punya pengalaman mengikuti upacara ngereh itu di Desa Jasri di Karangasem, Bali, yang dipimpin oleh Sri Dharmapala Vajrapani almarhum. Nah, sedangkan Siddhikoro Pusaka juga pernah dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Panji Nusantara. Pada waktu itu dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah. Dan saya di Padepokan Keris Brojobono juga masih konsisten dan cukup sering melakukan upacara-upacara yang terkait dengan Siddhikoro Pusaka atau Siddhikoro Pusaka milik beberapa kolektor atau juga pribadi-pribadi yang memang mengharapkan suatu pusaka tersebut dapat diurai makna-makna mendasar dan nilai-nilai filosofinya agar dipahami oleh pemiliknya. Sehingga di dalam doa dan puja mantra ini tidak hanya semata-mata bagaimana nilai-nilai itu mudah dipahami, tapi juga membangun kepercayaan kita terhadap Tuhan kita melalui keberadaan pusaka tersebut, agar kita sebagai hamba Tuhan itu senantiasa menyadari bahwa setiap waktu dan setiap langkah kita harus bersandar kepada Tuhan. Pemirsa, ada hal yang mendasar di dalam konteks ini agar saya bisa memberikan satu penjelasan mudah untuk pemirsa juga pahami adalah saya memberi contoh. Kenapa pada saat kita mau makan, kita harus berdoa? Apakah doa menjelang makan itu mempengaruhi rasa di lidah kita? Mungkin tidak. Apakah kemudian mempengaruhi kesehatan kita? Seringkali kita tidak lagi memperhatikan. Tapi apakah hanya sampai di situ? Suatu makanan itu hanya enak di lidah, kemudian membuat badan kita sehat? Ternyata tidak. Setelah badan kita sehat, bagaimana cara berpikir kita, perilaku kita, dan mensikapi kehidupan kita ini? Apabila kita banyak melakukan doa, tingkat kepasrahan dan kedekatan kita kepada Tuhan itu makin mendalam, maka makanan itu akan menghantarkan kesehatan tubuh agar kita bisa berperilaku atas jalan Tuhan sesuai dengan norma dan etika dan sebagainya. Artinya doa kemudian menghantarkan di dalam kita mengkonsumsi makanan itu bisa memberikan satu daya-daya keseimbangan dalam perilaku dan pemikiran kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pula dalam membuat pusaka. Seringkali ada suatu pertanyaan, apakah puja mantra kemudian mempengaruhi keindahan keris itu sendiri? Apakah mempengaruhi teknologinya? Mungkin tidak langsung kita dapat merasakan. Hanya mungkin orang yang sangat terbiasa saja melakukannya sehingga bisa merasakan apabila suatu proses pembuatan pusaka itu melalui doa-doa dan puja mantra itu berpengaruh atau tidak. Tapi memang pada dasarnya mungkin secara kasat mata doa tidak mempengaruhi teknologi. Doa
doa tidak mempengaruhi bentuk visualisasi dari keris. Tapi melalui doa dan mantra itu sangat berpengaruh kepada keseimbangan dan ketenangan serta kepekaan seorang empu di dalam proses karya ciptanya. Dan tentunya adalah ketika menanamkan koridor makna nilai yang ada di dalamnya itu, dan mudah-mudahan daya-daya ilahi terpatri dalam keris tersebut sehingga akan mempengaruhi ketika keris tersebut dikenakan dan kemudian dimiliki oleh seseorang yang memang menghendaki keris tersebut. Sehingga pada esensinya bukan bagaimana keris itu indah, pada esensinya bukan sejauh mana keris itu dibuat dengan tempaan yang matang, tapi esensinya adalah sejauh mana ketika seseorang itu memiliki keris senantiasa terpatri atas permohonan-permohonannya, senantiasa terpatri atas kesadaran mendekatkan diri kepada Tuhannya, dan senantiasa terpatri atas tingkat kepasrahan dan kesadaran sebagai hamba Tuhan. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini, siapapun yang memiliki keris akan menghantarkan pada keseimbangan kehidupannya di jalan Tuhan, sebagaimana agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pemirsa yang saya muliakan, demikian yang bisa saya terangkan, dan apabila ada mungkin perbedaan-perbedaan, adanya satu mungkin pemahaman-pemahaman yang sedikit berbeda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya bisa menjelaskan dari pengalaman apa yang saya peroleh dari leluhur saya dan dari beberapa naskah-naskah yang saya pelajari. Sekian, terima kasih. Salam seni dan budaya.